daftar 23 pemain timnas Indonesia U23 yang akan dipanggil Gerald van den Burg untuk menghadapi Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi jadwal yang cukup pada 2025 ini karena akan mengikuti beberapa turnamen bergengsi. Turnamen pertama yang akan diikuti oleh Timnas Indonesia U23 adalah Piala AFF U23 2025 pada 15 Juli hingga 31 Juli mendatang. Sementara itu, kualifikasi Piala Asia U23 2025 akan berlangsung pada 1 hingga 9 September mendatang. PSSI saat ini sudah mengikuti bidding untuk menjadi tuan rumah dalam 2 turnamen tersebut. Lantas, siapa saja pemain yang akan dipanggil Gerald van den Burg untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23? Berikut prediksinya. Pelatih asal Belanda itu diprediksi masih akan menggunakan kerangka dari Timnas Indonesia U23 yang berhasil menembus semifinal Piala Asia U23 2024 lalu. Namun, akan ada beberapa penyesuaian karena terkait dengan umur pemain dan performa di masing-masing klub. Timnas Indonesia U20 versus Yaman. Selain itu, ada juga beberapa pemain dari Timnas Indonesia U20 yang akan naik kelas. Untuk posisi penjaga gawang, Cyrus Margono tampaknya akan mendapatkan kesempatan untuk bergabung setelah tampil mengesankan di Liga Kosovo. Kemudian, akan ada 2 pemain dari Timnas Indonesia U20 yang berpotensi bergabung, yaitu Ikram Al-Ghifari dan Iwayan Artawiguna. Sementara di lini belakang, akan ada kombinasi dari Timnas Indonesia U23 sebelumnya dan U20 asuhan Indra Syafri. Pemain-pemain seperti Kadek Arel, Muhammad Ferrari, Donny Pamungkas, dan 2 pemain naturalisasi baru, Dion Marks dan Tim Gepens akan gabung. Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner yang jadi motor di turnamen sebelumnya pun masih akan tetap dipanggil oleh Gerald van den Burg. Selanjutnya, di lini depan masih mengandalkan nama-nama lama seperti Rafael Struwijk, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Akan tetapi, Jens Reven yang tampil apik bersama Timnas Indonesia U20 bakal naik kelas. Berikut daftar 23 pemain yang diprediksi akan dipanggil Gerald van den Burg ke Timnas Indonesia U23. Kiper Cyrus Margono, Ikram Al-Ghifari, Iwayan Artawiguna, bek Kadek Arel Alvarezi Buffon, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Kakang Rudianto, Donny Pamungkas, Fajar Faturrahman, Dion Marks, Tim Gepens. Gelandang Marcelino Ferdinand, Muhammad Raihan Hanan, Ivar Jenner, Tony Firmansyah, Arfan Fikri, Welber Jardim. Striker Rafael Struwijk, Jens Reven, Ramadan Sananta, Hoki Caraka. Tim nasional sepak bola Indonesia bisa saja kedapatan tambahan amunisi baru, terutama dalam konteks pemain diaspora. Para pemain yang berjumlah 5 orang itu bisa saja diproses naturalisasi, karena dari tiap masing-masing mereka sudah memiliki peluang positif untuk jadi WNI. Artinya, para calon pemain keturunan itu bisa untuk membela Garuda, terutama untuk bulan Juni saat jeda FIFA Matchday atau jeda internasional. Terlebih lagi, para kelima calon pemain naturalisasi itu sangat relevan untuk dimainkan saat laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk urutan nomor 1, pasti sudah pada kenal semua. 1. Mauro Zijostra. Mauro merupakan nama salah satu pemain yang paling potensial, dan namanya sudah banyak diketahui dan dikenal oleh para fans Garuda. Bagaimana tidak, soalnya Zijostra sudah lama sekali menunjukkan ketertarikannya agar bisa membela timnas Indonesia. Dirinya merupakan seorang striker FC Volendam yang mumpuni dengan statistik gacor, dan lagi Mauro memiliki garis keturunan Indonesia dari Bandung. Dengan semua rangkaian itu, sangat masuk akal apabila Zijostra menjadi pemain pertama yang bisa saja masuk dalam antrean naturalisasi pemain untuk bulan Juni. 2. Miliano Jonathans. Miliano juga sama layaknya Mauro,
karena dia merupakan salah satu pemain keturunan yang sangat terbuka untuk membela skuad Garuda. Kendati demikian, Jonathan terlihat ingin fokus terlebih dahulu di klubnya FC Utrecht, agar dirinya bisa mendapatkan posisi selalu di starting 11. Walau begitu, Jonathan tak menutup peluang untuk naturalisasi, bahkan dirinya sudah mendapat banyak dukungan dari keluarganya untuk membela Indonesia. Sekadar informasi, Miliano memiliki garis keturunan dari Depok dan merupakan pemain berposisi winger atau sayap yang energinya oke punya. 3. Pascal Struijk. Nama Pascal berkembang untuk diproses naturalisasi lantaran dirinya dipantau secara langsung oleh pelatih timnas Indonesia. Ya benar, Patrick Kluivert pernah memantau Struijk secara langsung, mungkin utamanya untuk menjalin komunikasi perihal peluang naturalisasi. Pascal merupakan salah satu pemain berstatus Grade A, lantaran memiliki market value di angka 278,11 miliar rupiah, sangat fantastis harganya sebagai seorang bek tengah. Selain itu, dia dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang hidup di zaman penjajahan Hindia Belanda. 4. Dean Zandbergen. Dean merupakan nama yang paling potensial juga untuk bisa membela timnas Indonesia. Terlebih lagi, dirinya pernah mengakui dihubungi oleh staf PSSI. Informasi itu diketahui sejak Yusa Nugraha mengungkapkan secara langsung usai mengobrol bersama Zandbergen via daring. Belum lagi, melihat story Instagram Dean yang terbaru, dia mengunggah satu emotikon burung Garuda yang dianggap menjadi kode keras untuk naturalisasi. Dan lagi, Dean adalah pemain striker murni dengan postur jangkung. Dia mengaku memiliki garis keturunan yang berasal dari Depok. 5. Tristan Goijer. Nama Goijer juga tak kalah menarik. Dirinya pernah membuat statement bahwa terbuka untuk kesempatan membela skuad Garuda. Itu dikarenakan Tristan memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari Maluku. Inilah alasan kuat bagi Tristan untuk bisa segera bermain di timnas Indonesia. Tristan bisa saja semakin tertarik untuk membela timnas, terlebih dia bisa menanyakan soal naturalisasi kepada rekannya Eliano Reigers yang sudah duluan jadi WNI. Saat ini, Goijer merupakan pemain pinjaman dari Ajax Amsterdam untuk klub PC Zwolle, dan lagi Goijer merupakan seorang pemain yang berposisi sebagai bek kanan. Akhir kata, dari kelima pemain naturalisasi timnas Indonesia terbaru itu, salah satunya atau semuanya bisa diproses saat bulan Juni mendatang. Semoga saja bisa terjadi.